Kalau kami boleh menilik hidup kami di masa yang lalu Tuhan, kami benar-benar boleh mengingat betapa hanya Engkau Tuhan yang ada untuk kami. Sungguh Tuhan, sungguh kami tidak tahu bila kami tanpa Engkau Tuhan, bila kami tanpa tangan-Mu yang kuat menopang kami Tuhan, kami pasti tidak akan mampu berjalan sendiri. Glory Yesus, glory Yesus. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau selalu ada untuk kami. Marilah dengan segenap hati kita boleh katakan kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Amin Yesus. Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai
Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kepadamu Bapa, untuk kasih karunia, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Itulah sebabnya biarlah puji-pujian, penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, berbicaralah, sebab kami mau mendengar. Roh Kudus mengurapi tiap-tiap kami, memberi kesanggupan untuk kami hidup turut kehendak. Dipuji, dimuliakan nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan dari Tuhan yang ajaib dan dahsyat sekali. Amin. Puji Tuhan. Saya memberi judul khotbah pagi ini, nama Yesus heranlah. Berapa banyak di antara kita percaya nama ini, nama yang heran, bisa berkata amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, nama ini adalah nama yang luar biasa. Dalam namanya, dalam nama Yesus, saudara-saudara, ada kuasa, ada kuasa. Dalam nama Yesus ada perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Mengapa? Sebab pribadi yang memiliki nama ini, Yesus, adalah Allah, pencipta langit dan bumi yang maha segala-galanya. Amin. Jadi ada mujizat masih berlangsung, saudara-saudara. Ada kesembuhan, ada damai bagi Bapak Ibu Saudara yang perlu damai pagi ini. Ada sukacita, ada penghiburan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, bukankah di tiap-tiap kali Natal kita sering mendengar seorang anak telah lahir, seorang putra telah lahir dan namanya disebut Bapa yang penasehat, ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa dan Raja apa? Damai. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kehilangan damai, saya mau katakan di dalam nama Yesus ada damai untuk kita. Amin. Dalam nama ini saudara-saudara, Alkitab berkata iblis gemetar, bahkan lari. Ya, itulah sebabnya di akhir zaman banyak orang akan berseru, bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Berarti setan gemetar bahkan lari. Ini fasilitas yang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa dapatkan sewaktu-waktu. Kemana saja bawa nama ini. Nama Yesus, nama yang heran. Mengapa? Sebab nama Yesus adalah nama yang dari sorga. Ini nama yang indah, nama yang mulia, nama yang langsung dari sorga.
Itulah sebabnya Matius 1 ayat 21 berkata, beri nama dia Yesus sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nama Yesus adalah nama dari sorga. Saudara-saudara, dialah juru selamat kita satu-satu. Nama ini seperti visa. Ya, saudara-saudara, sebuah dokumen yang disetujui oleh pihak kerajaan negara yang akan kita tuju. Bahkan bukan sekedar visa dari kerajaan sorga. Saudara-saudara, kita bisa dapat green card-nya, kita bisa dapat kartu hijaunya untuk tinggal di sana. Bahkan bisa jadi warga negara. Ini nama satu-satunya, saudara-saudara. Sehingga oleh ilham Roh Kudus, Petrus berkata bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini yang olehnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya diselamatkan, kecuali nama itu. Siapa? Yesus. Saudara-saudara, nama Yesus heran. Mengapa? Sebab satu-satunya nama yang direkomendasi sorga. Nama Yesus ini seperti password. Ya, saudara-saudara, untuk mendapatkan jawaban doa. Sampai-sampai Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 13. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jadi ini kuncinya. Saudara-saudara, ini kata sandinya Yesus. Oh, saudara-saudara, nama Yesus, nama yang heran. Bapak, Ibu, Saudara yang belum pernah merasakannya, belum mengalami kuasa namanya, saudara-saudara, panggil dia. Sebab dia pribadi yang nyata loh ya. Mau pagi, mau malam, mau dini hari, saudara sedang kesakitan mungkin. Atau saudara sedang gulana, saudara bisa panggil Yesus, tolong saya. Saudara-saudara, dia pribadi yang nyata. Waktu Petrus mau tenggelam, lalu karena melihat gelombang angin ribut, dia teriak, Yesus, Tuhan, tolong. Ya, dia berkata, Tuhan tolong. Tuhan yang mana? Tuhan yang dilihat itu loh, Yesus itu loh. Dan saudara-saudara, nama Yesus, nama yang heran. Dia beri kecukupan, dia beri kelimpahan, dia memenuhi kebutuhan kita. Di perjanjian lama namanya disebut Yehova Jireh, artinya Allah yang mengadakan. Dia Allah yang menyelesaikan. Bisa berkata amin? Nama Yesus bukan hanya nama yang heran, tetapi juga nama yang harum. Bisa berkata amin? Ya. Mari kita membaca Kidung Agung 1 ayat yang ketiga. Kidung Agung 1 ayat 3. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah mendapatkannya bisa berkata amin. Ya, saya membacanya demikian. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Bapak, Ibu, Saudara, kitab Kidung Agung berbicara tentang Salomo mempelai pria dengan Solamit mempelai perempuan. Salomo bayangan Tuhan Yesus dan Solamit gambaran gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya di mata Tuhan seperti mempelai wanitanya. Dan lihatlah saudara-saudara, mempelai wanita berkata, harum bau minyak kekasihku. Jadi Solamit sedang memuji nama dari kekasihnya, harum. Dia bagaikan minyak yang tercurah katanya. Saudara-saudara, jadi nama Yesus bukan saja nama yang heran, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib. Jangan pernah melecehkan nama ini loh ya. Saudara-saudara, kita akan alami sesuatu yang buruk
Jangan juga melawan orang-orang yang hidup, yang berlindung di dalam nama ini loh ya. Sebab bahaya sekali. Dan itu dibuktikan waktu Paulus atau Saulus nama-lamanya kejar-kejar pengikut Yesus. Kejar-kejar orang-orang percaya Yesus, orang-orang yang berlindung. Orang-orang yang ada dalam naungan Yesus. Saudara-saudara, di tengah perjalanan Yesus harus hentikan langkah dari orang-orang yang bersama Saulus. Lalu berteriak dengan suara keras, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus lihat kok nggak ada orang yang berseru-seru begitu. Lalu dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku Yesus." Namanya heran. Yang kau aniaya itu. Oh saudara-saudara lihat, itulah sebabnya kita harus hati-hati dengan orang-orang yang berlindung, yang cinta, yang gandol sama nama ini. Dan nama ini adalah nama yang harum seperti minyak wangi yang tercurah. Itulah nama Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Jadi tolong bisa dimengerti ya. Jangan hanya ngerti bahwa nama Yesus adalah nama yang heran, nama yang berkuasa, nama yang bisa tolong kita. Tapi dia juga adalah nama yang harum, nama yang baik, nama yang berharga, nama yang indah. Bisa berkata amin. Dan saudara-saudara, ada tugas serius, saya sengaja pakai frase tugas serius dari anak-anak Tuhan. Bahkan kekasih-kekasih Tuhan untuk menjaga nama Yesus yang harum ini dan menyebarkannya. Tugas serius untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, menjaga nama Yesus yang harum ini. Akan saudara dan saya harus menyebarkannya. Ayatnya ada di 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum, Euodia, dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir yang akan binasa, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara-saudara, nama Yesus adalah nama yang harum, nama yang terindah. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai anak-anaknya bahkan sudah bertumbuh dewasa menjadi kekasih-kekasihnya. Ada tugas serius, ada tugas besar. Paulus berkata, siapakah sanggup menunaikan tugas ini, menjaga nama Yesus yang indah itu, saudara-saudara. Sebab berat, harus dijaga, harus disebarkan. Saudara-saudara, sehingga kemana saja Bapak, Ibu, Saudara dan saya pergi, Tuhan mau tebarkan bau harum Kristus ini. Supaya orang-orang Kristen di mana-mana tempat, orang-orang percaya Tuhan, saudara-saudara cium bau itu. Mereka tambah semangat, mereka tambah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara-saudara, bau harum dari Kristus itu membuat pengaruh positif. Orang-orang Kristen yang tadinya lemah bangkit. Orang-orang yang tadinya mulai malas beribadah, kurang setia melayani, waktu cium bau harum Kristus, diberkati, dibangun imannya, maju terus dalam Tuhan. Tapi sebaliknya saudara-saudara, ada pengaruh yang lain. Bau harum Kristus itu membuat orang-orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadar, kalau aku nggak seperti orang Kristen ini, aku
binasa. Kalau aku tidak hidup seperti anak Tuhan yang bau harum Kristusnya menyengat, saya akan mati dalam dosa. Kalau saya tidak segera cari Tuhan yang orang Kristen ini, maka saya kehilangan hidup kekal. Nah saudara-saudara, inilah tugas serius yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan. Tidak bisa ditawar-tawar. Bukan hanya mengalami kuasa nama Yesus yang heran, bukan hanya mengalami kuasa dari nama yang ajaib, yang seperti sudah dan sering kita alami. Doa kita dijawab dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, calon-calon mempelai Kristus berarti sudah dewasa di dalam Tuhan. Ada tugas serius, ada tugas besar untuk menjaga nama harum ini terus harum, bahkan menyebarkannya supaya banyak jiwa diselamatkan. Bisa berkata amin? Saudara, nama ini nama yang heran. Tapi juga nama ini nama yang heran, yang harum sekali. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu Saudara bisa membaca, menyimak itu, saya akan membacanya demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Heran. Dia Allah tapi tidak mau mempertahankan miliknya, saudara-saudara, sebagai milik yang harus dipertahankan dan berkata, aku Allah. Kenapa harus turun jadi manusia? Enggak. Kalau Yesus rendah hati sedemikian, mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya seringkali lupa dan tidak bisa rendah hati? Kenapa kita sombong? Kenapa kita angkuh, saudara-saudara? Tidak ada loh ya yang bisa dibanggakan. Tidak ada. Tidak ada, sungguh tidak. Nggak usah minta bukti, saudara-saudara. Tidak ada. Biar segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus, bukan saya, bukan kita. Amin. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia 2000 tahun lebih lalu. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di mana? Kayu salib. Dia tidak kenal dosa, Bapak Ibu Saudara. Cuma dia jadi manusia supaya dia bisa mati menebus dosa kita. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itulah sebabnya dia harus tinggalkan kemuliaannya. Jadi manusia supaya bisa mati, curahkan darah. Dan setelah dikubur, dia bangkit naik ke sorga. Kembali kepada hakikatnya sebagai Allah. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia dideritakan, dia diperlakukan semau-mau, disengsara sehebat-hebatnya. Hanya supaya mati digantung itu, saudara-saudara, dan menebus dosa kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara belum sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi, berulang kali dengan cinta Tuhan saya berkata, kematian datang sewaktu-waktu. Dia tidak kenal umur, tempat, waktu. Siapa kita enggak? Cepatlah ambil dia jadi Tuhan Juru Selamat. Berkata, mari masuk dan tinggal di hatiku. Jadi Juru Selamat pribadi.
Nah saudara-saudara, karena dia telah mati untuk pengampunan dosa keselamatan kita, maka Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara, nama Yesus mengatasi segala nama yang bisa disebut. Saudara-saudara, ini nama yang terindah. Haleluya. Amin. Nama yang termulia. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, akan datang masanya. Orang-orang yang tidak pernah kita sangka-sangkakan sekarang, mereka akan menyemarakan rumah Tuhan, kata Yesaya 60. Saudara-saudara, mereka menjadi korban yang harum. Mulut mereka mengaku Yesus Tuhan, lutut mereka bertelut. Saudara-saudara, ini nama di atas segala nama, nama Yesus yang harum sekali. Jangan nodai nama ini. Jangan cemari nama ini. Jangan sampai orang-orang yang harusnya datang mengaku Yesus Tuhan tersandung, malah menghujat dia. Itulah sebabnya Saulus berkata, siapakah bisa menunaikan tugas ini, berat sekali. Tapi puji Tuhan, saya berdiri di depan jemaat yang mau dewasa dalam dia. Amin. Biarlah kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, perkataan kita mengharumkan nama Yesus yang memang sudah harum. Saudara-saudara, sebenarnya tanpa keterlibatan kita, nama yang harum, kita cuma punya tugas jaga nama harum ini. Kita punya kerja serius untuk menyebarkan nama ini. Itulah nama Yesus yang terindah. Nama yang heran, nama yang harum. Saya mau berkata begini, menjaga nama harum Yesus Kristus ini sama dengan menjaga nama harum diri kita sendiri. Bisa berkata amin? Ayo baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Menjaga nama harum Yesus Kristus ini sama dengan menjaga nama harum diri sendiri. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik, nama harum lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya anak cucu namanya Yudas Iskariot? Coba angkat tangan saudara-saudara. Ada? Oh enggak ada. Yang namanya Lucifer ada? Yang kasih nama Lucifer? Wah nanti kalau saya punya cucu tak kasihin nama Lucifer. Ada? Enggak ada. Atau Yudas Iskariot, namanya api. Sebenarnya saudara-saudara, Yudas sendiri itu artinya puji Tuhan loh. Tapi karena tambah Iskariot, jadi siapa saudara-saudara itu? Yang ngapain Yesus itu? Yang menjual. Ada yang mau kasih nama Nimrod? Ada? Enggak ah. Kasih nama ya Harvey. Bersemangat untuk perang, berarti yakin menang. Kasih nama Elior, Tuhan adalah terangku. Kasih nama Hansen, menang. Ada yang dikasih nama, sudah, aduh macam-macam, dan saya bersyukur kasih nama, banyak lah, Siona, aduh, hebat, nama-nama yang bagus. Enggak ada yang dikasih nama Yudas Iskariot. Bangga. Saya coba buka Facebook, sebab Facebook sama dengan nama. Buka. Ada nama Yudas Iskariot, tapi saya percaya dia lagi menghujat.
lagi ngeledek. Lucifer pun sama. Gak ada yang mau kasih nama yang begitu. Justru nama Tuhan ada. Saya lupa tampilkan. Di KTP namanya Tuhan ada. Ada lagi yang namanya karuan daripada Lucifer. Jas hujan. Ada saudara-saudara nama jas hujan. Nanti ya kapan-kapan saya kasih. Benar, sungguh enggak membujuk saya. Ada lagi yang namanya Hari Natal. Hari Natal terus lupa nih. Saudara-saudara, lihatlah nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jaga nama baik. Jaga nama baik Tuhan, dia akan jaga nama baik sendiri. Pasti itu. Sebab apa? Dia lebih berharga daripada kekayaan besar. Semua bisa hancur, saudara-saudara, kalau nama baik sudah kecoret. Sungguh, gak ada artinya. Gak ada. Saya mengingat nama Ludwig Nobel. Saudara-saudara, dia bukan penemu dinamit atau yang sekarang kita kenal dengan hadiah Nobel di Oslo, Norwegia, itu bukan. Dia kakaknya. Saudara-saudara, dari turun-temurun keluarga Nobel ini temukan bom dinamit, saudara-saudara, bom atau dinamit yang dipakai untuk perang dan akan menewaskan banyak orang. Satu saat Ludwig meninggal. Nah, salah nama di obituary. Di tulisan di surat kabar ditulis pedagang kematian Alfred Nobel mati. Saudara-saudara, waktu Alfred Nobel lihat baca, loh, kakakku yang mati, namaku tertulis Alfred Nobel, pedagang kematian karena menemukan dinamit. Dari sejak itu saudara-saudara, kekayaannya yang sangat besar dari penemuannya dinamit itu, kita tahu dia donasikan ke yayasan yang bergerak di bidang kimia, penemuan kimia, perdamaian dunia dan lain sebagainya sampai sekarang. Karena dia berpikir orang sudah cacatkan aku, namaku sudah jelek, namaku sudah rusak. Dan dia pikir saudara-saudara kalau nama rusak hancur semuanya. Itulah sebabnya saudara-saudara Alkitab benar lebih berharga dari kekayaan besar. Dia rela 265 juta dolar Amerika itu disumbangkan untuk mereka yang berjasa di bidang perdamaian, kimia, biologi dan lain sebagainya. Karena dipikir kalau benar-benar aku sing mati, orang akan tepuk tangan, bersyukur, kapok lebih dari itu. Kalau dia orang percaya, dia binasa. Itulah sebabnya ada waktunya, masih ada pakai kesempatan itu untuk memperbaiki nama yang rusak, walau tidak mudah. Bayarannya adalah harganya lebih dari 265 juta dolar. Sebab mulai dari dulu bahkan masih sampai sekarang penghargaan Nobel ini, rasanya nama yang baik nggak bisa diganti dengan kekayaan besar. Dikasih orang, terjemah lain berkata kasih karunia, anugerah, penghargaan ini, nama yang baik ini lebih daripada perak dan emas. Jaga nama baik. Nama baik Tuhan, nama baik gereja, nama baik pendeta. Pendetanya juga harus jaga nama baik jemaat dan seterusnya. Jaga nama baik diri saudara-saudara. Jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik, nama harum orang tua, anak-anak. Jangan sampai rusak. Sebaliknya saya mencatat seorang bernama Jonas Salk. Dia adalah penemu vaksin polio. Karena pada saat itu banyak anak mati terserang polio. Dan saudara-saudara setelah lewat penelitian, pengembangan vaksin ini, akhirnya banyak anak diselamatkan. Beberapa
pakar datang dan berkata, patenkan segera penemuanmu, Jonas Salk, atas vaksin polio. Jonas Salk berkata, apa? Tidak. Silakan produk lebih banyak, sebarkan supaya banyak orang, banyak anak diselamatkan. Namanya harum sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, nama Yesus nama yang heran. Amin. Tapi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang harum. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya, jaga nama ini. Tuhan tentu lupakan yang sudah-sudah. Mari ke depan, jagalah nama ini. Jaga nama Yesus dengan sungguh-sungguh selagi hidup, saudara-saudara. Mari kita membaca Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Apa minyak yang mahal? Saya enggak tahu. Bisa channel Bulgari. Apalagi saudara-saudara. Nama harum, nama baik. Lebih mahal dari minyak yang harum itu. Dan hari kematian lebih baik daripada hari aneh ya. Lagi bicara tentang nama baik yang dijaga. Belum ganti ayat. Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ingat kita akan mati. Saya hati-hati, kita semua harus hati-hati jaga nama baik ini. Saudara-saudara, sampai mati. Jangan sampai kecoret, jangan sampai merah. Jangan sampai dampaknya serius, sungguh serius. Serius. Saudara bisa mengerti ini tanpa saya harus merincinya. Akibat kalau nama baik sudah rusak. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang memperhatikannya. Saudara-saudara, ayo kita jaga nama baik Tuhan Yesus. Itu sama kita sedang menjaga nama baik kita loh. Waktu kita melindungi dalam tanda petik, menjaga sungguh-sungguh nama ini jangan sampai tercemar. Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu include sedang menjaga nama baik kita sendiri. Sebab nama baik ini, aduh saudara-saudara, lebih mahal dari segalanya, lebih dari kekayaan besar. Jangan sampai saudara-saudara kita menghadapi kesusahan karena perbuatan kita sendiri. Saya masih mengingat kisah dari remaja. Waktu Goliat setelah perang mengalahkan raksasa, namanya siapa itu? Goliat, kepalanya dipotong saudara-saudara, lalu dibawa kemana pergi. Dia mau bilang, nih lihat orang-orang Israel, wajahku dengan wajah Goliat. Telingaku biasa dengar apa? Beda dengan telinganya Goliat. Mulutku juga beda dengan mulut Goliat. Lalu Saul berkata, Abner, anak siapakah dia? Bapaknya dibawa-bawa saudara-saudara. Dan cari tahu, Isai. Pantas. Nama Tuhan dimuliakan. Oh, jangan sampai perbuatan kita membuat nama baik keluarga cemar. Nama orang tua dibawa-bawa. Aduh, kasihan sekali. Sudah melahirkan dengan susah payah. Papa juga sudah kerja keras. Tapi kemudian kita hianati dan merusak nama. Sebaliknya sebagai orang tua, tolong jaga nama baik keluarga, jaga nama baik anak-anak. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong kita semua. Sebab nama baik itu bisa rusak, bisa rusak. Mari kita lihat rusaknya kenapa.
Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata begini. Pengkhotbah 10 ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Lalat yang mati menyebabkan minyak yang harum, terjemahan lain. Dari pembuat minyak itu berbau busuk. Saudara-saudara, lalat yang mati loh, lalat yang gak isa apa-apa. Dan kalau bicara lalat, tentu kita ingat tulah dari Allah atas Firaun dan orang-orang Mesir yang mengeraskan hati dalam dosa. Jadi dosa menyebabkan urapan, membuat minyak yang harum dari anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang harusnya bawa dan sebarkan bau harum Kristen, harum Kristus, bau busuk, rusak, kehilangan kesaksian, dosa. Tapi saya percaya Dia selalu mau mengampuni kalau kita mau sadar, bertobat, dan tinggalkan jalan-jalan yang lama. Bisa berkata amin. Lalat juga bicara tentang apa ya? Setan. Kenapa? Sebab waktu Yesus usir setan, saudara-saudara, atau menyembuhkan orang yang bisu tuli, orang-orang berkata, Dia mengusir setan dengan Beelzebul. Mengusir setan dengan penghulu setan. Jadi saudara-saudara, fitnahan ini kita ambil pelajarannya bahwa Beelzebul adalah dewa lalat. Sudah disiapkan begitu rupa lewat proses yang panjang, karir yang panjang, pelayanan yang dirintis kecil sampai besar, usaha semua dirintis jadi besar. Ini proses yang panjang seperti kemudian menjadi minyak yang harum. Tapi sedikit dosa, hancur semuanya. Tidak perlu waktu lama. Semua bau busuk. Sekian lama kita korbankan semua saudara-saudara, tenaga, pikiran, bagaimana usaha ini jadi besar. Berdoa banyak, air mata, puasa kalau bagi hamba-hamba Tuhan. Dikerjakan dengan setia lalu harum. Karena lalat, karena dosa, busuk. Itulah sebabnya lanjutannya berkata, demikian juga sedikit, gak perlu akeh, gak perlu banyak. Kebodohan, ketidaktahuan. Bodoh dalam Alkitab bukan bicara tentang bodoh secara intelektual. Bodoh dalam Alkitab bicara tentang mengabaikan didikan Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan, tidak takut Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak sekolah minggu hafal Amsal 1 ayat 7. Permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Disejajarkan ya. Saudara-saudara nggak perlu waktu banyak. Bodoh sedikit. Nggak nurut firman Tuhan. Nggak mau dengar didikan orang tua yang nyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, lebih berpengaruh artinya melampaui hikmat dan kehormatan. Hikmat dan kehormatannya itu hancur semua gara-gara kebodohan yang dia buat. Bodoh. Sebab harusnya, sudah harum, sudah banyak. Opo tadi dijaga jangan sampai ada lalat. Tinggal dinikmati, tinggal dinikmati karya yang telah Tuhan berkati dari kecil jadi besar.
Kok dibiarkan kebodohan, lalat satu mati, rusak. Itulah sebabnya kita sering membaca ada beda antara lebah dan lalat. Lebah ini saudara-saudara cenderung dia cari bunga. Dia nggak pernah peduli dengan kotoran, dengan sampah bunga terus. Lalu dia ada di kelopak bunga, dia ambil sesuatu, saudara-saudara, tanpa merusakkannya, ambil kebaikannya tanpa merusak, tanpa menghancurkan kembang atau pohon kembang tanaman itu. Bukan bayangan kita seperti lebah mestinya terhadap mereka yang sudah berbuat baik. Dalam hal ini orang tua, pemimpin-pemimpin. Yuk jangan dikhianati dengan perbuatan tercela. Ambillah yang baik. Terima kasih papa mama sudah sekian lama bekerja banting tulang. Takut Tuhan, ibadah sehingga diberkati. Gak usah munafik. Saya ada juga karena apa yang telah dikerjakan orang tua. Saya mau menjaganya, saudara-saudara. Itulah lebah. Tapi kalau lalat, matanya ini gak peduli mau kembang indah. Bunga, harum, gak peduli. Dicarinya kotoran. Sampah, tempat busuk. Itulah sebabnya lalat membuat akhirnya ada madu yang manis. Tapi lebah saudara-saudara, sementara lalat cuma kotoran dan penyakit. Itulah sebabnya jagalah nama baik. Seringkali saya berpesan kepada pelayan Tuhan yang dekat dengan saya. Jangan buat gembala. Kalau ada anak-anak Tuhan dari luar kota, tolong perhatikan kalimat saya. Jangan buat gembala ada di posisi yang sulit. Kepada anak saya pernah pesan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan beri suami nanti, suami yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Dan Tuhan menolong pernikahan. Supaya jangan sampai maaf bicara. Apalagi anak gembala. Terjadi yang tidak diinginkan. Pisah. Lalu saya sedang bicara tentang gembala ya. Tentang gembala. Supaya apa? Supaya saya bisa berdiri melayani Tuhan. Sebab kalau sampai anak dan mantu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak memuliakan Tuhan, nama baik rusak. Nama gereja, nama baik gereja rusak. Karena itu saya pesan jangan bikin papi dalam situasi sulit. Ya apa ini anak? Tapi juga bagaimana saya ini pelayan Tuhan. Hamba Tuhan layani jemaat. Demikian juga dengan anak-anak dari orang sebut majelis, diaken, pelayan-pelayan Tuhan. Tolonglah jaga nama baik orang tua. Sebab kalau tidak, itu akan membuat gembala sulit. Dalam posisi sulit. Ya. Sebab saya mau berkata ada, mengangkat pelayan Tuhan jauh lebih mudah daripada menghentikannya. Sulit. Melayani, ayo melayani, mudah. Tapi menghentikannya, walaupun ada alasan-alasan kuat, sulit. Dan di mana-mana gembala alami kesulitan ini. Sehingga ada orang berkata, pelayan Tuhan kayak gitu. Gembala, biarkan. Kan itu posisi sulit buat saya. Ya kan? Itulah sebabnya sekalipun saya berkata, Tuhan ngampunilah yang sudah. Tapi kalau ada yang melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Karena menghentikan pelayan Tuhan ini sulit. Saya lebih berharap jadilah jemaat biasa saja.
Tapi kalau saudara berpikir, kalau aku jadi jemaat biasa, tadinya melayani, sekarang jadi jemaat biasa, orang akan berkata apa? Kalau saudara takut malu, takut ada suara begitu, kembali ke firman. Jagalah nama baik Yesus. Amin. Bisa berkata amin, saudara-saudara. Ayo jaga nama baik Tuhan. Anak-anak tolong jaga nama baik orang tua dan lain sebagainya. Terlebih nama baik Tuhan. Ya. Dan saya mengakhiri dengan bagaimana cara menjaga nama baik. Pengkhotbah 10 ayat 2 berkata begini. Hati orang berhikmat menuju ke kanan. Tetapi hati orang bodoh ke kiri. Bukan berarti kalau saya nanti ke kiri, oh bodoh. Sebab tempat duduk saya di sana. Tak belok ke sana ya. Oh bukan saudara-saudara. Mari kita lihat Sakaria 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ibu gembala, yuk mama, tolong saya pinjam alat peraga di tas itu. Siapa mau jadi alat peraga untuk menjelaskan Sakaria? Kau siang Bu, mau bantu saya? Maju ke depan. Ya, terima kasih. Kok jalannya beda kok? Sepatunya nyar. Sorry. Tadi dikatakan di depan, Sakaria melihat di depan Yosua berdiri Tuhan. Mundur lagi kau sini kau. Pakai Tuhan sini kau. Ini Tuhan. Lalu ayat itu berkata sedang iblis di sebelah mana? Oh kanannya. Siapa mau jadi iblis? Siapa? Tolong siapa? Nggak ada, jangan mau jadi iblis. Bisa berkata amin? Apa ada? Ya wis saya pinjam ini, saya takut nanti jadi iblis beneran. Iblis di sebelah mananya tadi? Ya kan? Ini Yosua. Sebelah orang berhikmat berjalan kemana? Ke kanan. Berarti kemana? Ke Tuhan. Cukup. Makasih bawa buat cucu. Makasih ya kau. Pergi ke kanan. Jadi supaya nama baik. Sebab pasal 10 ayat 1 tadi saudara-saudara. Di Pengkhotbah pasal 10 ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk, demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat kekuatan. Ayat 2-nya, orang berhikmat menuju ke kanan, menuju ke Tuhan. Saya mengajak kita supaya nama baik kita terjaga. Ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Pilih kanan terus, artinya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup untuk Tuhan, jangan ke kiri. Apa ini? Jangan. Amin. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjaga nama baik Tuhan, kebaikan kemurahannya terus bagi kita semua. Sebab kita ikut Tuhan kan, terlebih kita beroleh selamat. Ada nyanyian berkata, Engkau Tuhan yang setia. Kita ada di hadirat-Nya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Nyanyi dengan sungguh hati. Kita mau menjaga nama di atas segala nama ini. Engkau Tuhan
sama kita. Kau Tuhan yang setia sumber kekuatan. Engkau Yesus Juru Selamat. Engkau Yesus Juru Selamat. Harapanku, jawabanku. Segalanya dariku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Beriku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami Sekali lagi Gembala kepada hatiku. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya. 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 Bersyukur Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Bersyukur nama-Mu yang ajaib. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Nama-Mu yang heran. Nama-Mu yang Haleluya. harum Tuhan. Biarlah setiap jiwa pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu, beri iman kepada kami untuk memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Engkau yang berkuasa, Engkau yang dapat mengadakan mujizat. Biarlah pagi hari ini Engkau mendidik setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang datang kepada Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Dengan iman percaya kami kepada Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa nama Tuhan yang berkuasa untuk menolong kami, untuk memberi kekuatan iman kami, untuk kami menerima mujizat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi kesaksian. Karena nama Tuhan nama yang harum, Amin. nama yang berkuasa, Amin. nama yang heran. Tuhan, kami akan tinggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya seberapa banyak kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, diberkati Tuhan, dikuatkan iman kami, ditambahkan iman kami untuk memiliki percaya firman-Mu, nama yang berkuasa, nama yang heran, nama yang harum yang kami akan berikan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima buat kasih, firman-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja lebih lanjut lewat firman pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga akan memberkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang akan menghidupkan iman kami bertambah-tambah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama kami Yesus, berdoa. haleluya. Amin.